Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa kembali pada mata kuliah penyegaran, mata kuliah bimbingan dan peserta didik, ya, yang nanti pelaksanaan UNPIP-nya akan dilaksanakan untuk di pusat pada tanggal 1 Juli 2013 jam ketiga. Bentuk soal UNPIP, ya, nanti ada 30 soal, 25 soal dalam bentuk PG dan 5 soal dalam bentuk esai. Suaranya terputus-putus. Ya. Ya, halo. Suara terputus-putus. Saya ulangi, ya. Dalam hal ini di sini saya akan menyampaikan penyegaran mata kuliah bimbingan dan perkembangan peserta didik, ya. Adapun sebelum saya menyampaikan materi perkuliahan, akan saya sampaikan dulu kisi-kisinya. Terdengar dengan jelas? Halo? Network. Ya, terdengar dengan jelas? Halo? Suaranya terputus. Gimana nih Pak? Suaranya terputus. Ya. Ya, nanti walaupun suaranya terputus, ya, soft copy-nya nanti akan disampaikan, akan dikirim segera. Ya, sebentar lagi soft copy-nya akan dikirim untuk materi penyegaran mata kuliah bimbingan peserta didik, ya. Terdengar? Halo? Tidak connect ya, Mas? Ya, halo? Ya. Ya, materinya nanti akan segera dikirim apabila suaranya tidak jelas, ya. Tetapi gambarnya sudah, visualnya sudah bisa terlihat di sana. Visualnya sudah terlihat di sana. Halo? Ya, visualnya sudah terlihat di sana. Pak Asep, kalau visualnya kan udah sampai kan di sana. Ya, walaupun suaranya kurang jelas, yang penting visualnya bisa terlihat di sana, ya. Ini saya sampaikan kisi-kisi untuk penulisan soal UNPIP. Jadi kisi-kisi soalnya ini ada sesuai dengan buku pokok ajar, ya, buku pokok ajar tentang perkembangan peserta didik yang ada diktatnya, ya. Kemudian materinya semua ada dalam buku ajar. Adapun materi yang akan ditanyakan, ya kan, untuk pokok bahasan yang pertama yaitu tentang konsep bimbingan dan konseling, ya. Konsep bimbingan konseling. Kemudian indikator yang ditanyakan, ya, itu di sana akan terlihat ada indikator yang menggunakan bintang dan ada indikator yang tidak menggunakan bintang. Kemudian yang diberikan tanda bintang itu adalah soal dalam bentuk esai. Dan yang tidak diberikan tanda bintang itu adalah soal dalam bentuk pilihan ganda dengan 5 option. Tidak connect ya, Mas, ya? Ya, halo, saya ulang kembali, ya. Saya sampaikan kisi-kisi soal, yang kisi-kisi soalnya nanti akan dikirim. Itu kisi-kisi soal, nanti soalnya dalam bentuk PG dan esai. Kemudian untuk soal esai itu ada yang diberi tanda bintang. Jadi materinya itu ada 7 pokok bahasan sesuai dengan buku ajarnya. Sedangkan materi yang ingin ditanyakan itu sesuai dengan indikator yang ada dalam kisi-kisi. Oke, jelas ya? Cut lagi. Ya. Saya lanjutkan dengan materi yang pertama tentang hakikat peserta didik, ya.
peserta didik ya itu adalah satu sosok pribadi yang sedang tumbuh dan berkembang ya, yang memiliki potensi-potensi, baik itu potensi fisik maupun potensi non fisik. Nah, tentu saja untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik perlu mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Suaranya dengan jelas, Bu. Ya, Ya sama di sana juga putus-putus. habis bagaimana ya? Sama di sana juga putus-putus. Sama di sini juga terputus-putus ya. Terdengar dari sana, suara dari sana ke sini sama. Juga sama sama suara dari sana juga ke sini terputus-putus ya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi memang begitu kondisinya ya. Tetapi bahan ajarnya sudah dikirim kan? Bahan ajarnya sudah dikirim, nanti Ibu lihat di bahan ajarnya ya. Yang penting lihat visualnya saja, karena visualnya di sana terlihat jelas ya. Oke, saya ulangi, hakikat peserta didik ya. Jadi peserta didik, saya ulangi, adalah satu sosok pribadi yang sedang tumbuh dan berkembang, yang memiliki potensi-potensi, baik itu potensi fisik maupun potensi non fisik ya. Untuk bisa tumbuh berkembang dengan baik, tentunya perlu mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, yang nantinya diharapkan agar tumbuh menjadi satu sosok manusia dewasa yang berkualitas dan berkarakter. Oke? Nah, seperti apa manusia dewasa yang berkualitas dan berkarakter? Jadi, manusia dewasa yang berkualitas dan berkarakter adalah manusia yang seluruh potensinya, baik fisik maupun non fisik, dikembangkan secara balance ya. Artinya manusia dewasa yang berkualitas, yang pertama itu harus sehat fisiknya dulu ya, karena katanya di dalam tubuh yang sehat akan terdapat jiwa yang kuat. Jadi manusia yang berkualitas yang pertama fisiknya harus sehat. Yang kedua, manusia yang berkualitas itu adalah ya kan, kemampuan kognitif, kemampuan intelektualnya harus dikembangkan sehingga nanti diharapkan akan tumbuh menjadi manusia yang cerdas secara kognitif. Oke, jadi potensi yang ada di kepalanya secara kognitif ini pun perlu ditumbuh kembangkan agar tumbuh menjadi manusia yang cerdas. Tetapi jangan lupa bahwa apabila kita hanya mengembangkan kepada aspek kognitifnya saja, dikhawatirkan nanti akan tumbuh menjadi manusia yang cerdas, pinter, akhirnya menjadi pinter keblinger. Nah, ini menjadi tidak berkualitas. Nah, untuk menghindari jangan sampai terjadi manusia yang pinter keblinger, oleh sebab itu ya, aspek hati nuraninya pun perlu dikembangkan secara apeksi agar tumbuh menjadi manusia yang bermoral. Jelas? Jadi manusia yang dewasa yang berkarakter, pertama fisiknya harus sehat, kedua kemampuan intelektualnya harus cerdas, yang ketiga apeksinya harus bermoral, dan yang terakhir harus mempunyai skill secara psikomotorik, sehingga nanti diharapkan akan bisa hidup mandiri di masyarakat, tidak menjadi benalu bagi orang lain, sehingga nanti diharapkan ya, manusia dewasa yang berkualitas dan berkarakter artinya manusia yang mampu menundukkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dia juga mempunyai iman dan takwa secara balance. Oke, jelas? Ya, ini ada nilai-nilai. Pak, nggak connect lagi ya Pak ya? Mas Tarmat tidak connect lagi. Iya.
Tidak connect lagi ya? Ya, halo, saya ulangi kembali ya. Karena ada gangguan jaringan, maaf ya, tidak bisa berjalan secara efektif ya. Saya ulangi kembali bahwa peserta didik adalah satu sosok pribadi yang sedang tumbuh dan berkembang, yang memiliki potensi-potensi, baik potensi fisik maupun potensi non fisik ya. Untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, perlu mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakatnya, minatnya dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang menjadi satu manusia dewasa yang berkarakter. Jadi satu sosok manusia dewasa yang berkarakter itu adalah manusia yang seluruh potensinya baik fisik dan non fisik berkembang secara balance. Artinya manusia yang berkualitas itu yang pertama harus sehat secara jasmani, yang kedua harus cerdas kemampuan intelektualnya, yang ketiga harus bermoral secara afeksi, dan yang keempat harus mempunyai skill secara psikomotorik, sehingga nanti diharapkan ya kan agar bisa hidup mandiri di masyarakat, tidak menjadi benalu bagi orang lain, dan bisa mempunyai komitmen serta tanggung jawab, baik tanggung jawab kepada diri sendiri maupun tanggung jawab kepada orang lain. Oke, saya lanjutkan ya dengan karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik bisa dilihat dalam berbagai faktor. Yang pertama ini adalah faktor fisik ya. Yang kedua dilihat dari kemampuan intelektualnya. Yang ketiga dilihat berdasarkan faktor emosi ya. Yang keempat dilihat dari faktor bakat. Yang kelima sosial budayanya, dan yang terakhir adalah komunikasinya. Kita lihat dari faktor fisiknya. Oke, jadi faktor fisik siswa pun ini dapat mempengaruhi hasil belajar. Terutama ya, faktor fisik bisa dilihat dari keadaan jasmaninya ya. Jadi jasmaninya dilihat ya, misalnya pendek, tinggi, rendah, cantik, jelek dan sebagainya. Kemudian juga bisa dilihat berdasarkan cacat fisiknya. Misalnya kurang pendengaran, kurang penglihatan dan sebagainya, serta kesehatannya. Dan jangan lupa bahwa walaupun faktor fisik adalah faktor yang sangat kasat mata, tetapi jangan lupa faktor ini pun bisa mempengaruhi hasil belajar. Barangkali ini yang perlu dicamkan oleh saudara sebagai guru dan calon guru untuk selalu memperhatikan faktor fisik peserta didiknya, karena efektif tidaknya proses pembelajaran ini juga dipengaruhi oleh faktor fisik siswa. Oke, jelas ya. Kemudian yang kedua kita lihat berdasarkan intelijensinya. Jadi faktor intelijensi, jangan lupa bahwa intelijensi merupakan salah satu potensi yang sangat berpengaruh di dalam ya. Halo. Tidak jelas. Ya sama Pak di sini. Ya sama Pak di sini juga saya kurang jelas mendengar suara Bapak ya. Oke, nanti Bapak lihat visualnya saja, diperjelas dengan melihat visualnya saja Pak ya. Oke, saya lanjutkan kepada faktor intelijensi. Oke, intelijensi merupakan potensi yang sangat berpengaruh pada kemampuan berpikir ya, sebagai salah satu aktivitas mental yang menjadikan latar belakang seseorang untuk bisa berperilaku dan bertindak. Dan intelijensi juga berpengaruh terhadap keberhasilan belajar individu. Oke, jelas ya. Intelijensi bisa diukur ya dengan yang namanya tes kecerdasan. Nah, tes kecerdasan. Nah, tes kecerdasan ya hanya untuk mengukur tinggi rendahnya intelijensi seseorang.
Jangan lupa bahwa tes kecerdasan hanya untuk mengukur tinggi rendahnya intelijensi seseorang, yang pertama. Yang kedua, dan tes kecerdasan dilakukan secara tertulis, ya berdasarkan paper and pencil test, ya. Kemudian hanya untuk mengukur kemampuan intelektual umum, tidak untuk mengukur hal-hal yang khusus, dan skor yang diperoleh dinyatakan dalam Indeks Intelligence Question atau yang kita kenal dengan IQ tadi. Jadi IQ adalah skor kecerdasan yang diperoleh dari seseorang. Dan jangan lupa bahwa tes kecerdasan bukan, perlu saudara garis bawahi, bahwa tes kecerdasan bukan merupakan satu-satunya ukuran yang mutlak untuk menentukan seseorang cerdas atau tidak cerdas, sukses atau tidak sukses. Mengapa demikian? Ya kan? Karena pada umumnya baik saudara sebagai seorang guru maupun sebagai seorang orang tua selalu mempersepsikan bahwa, ya kan, kecerdasan intelek seseorang itu bisa menghantarkan kesuksesan seseorang. Dan justru pendapat ini sekarang ini sangat berbanding terbalik 180 derajat. Yang tadinya kita mempersepsikan bahwa tes kecerdasan seseorang bisa menghantarkan kesuksesan, ternyata berdasarkan hasil penelitian tidak demikian. Ya, mengapa demikian? Karena yang pertama, tes kecerdasan itu juga memiliki kelemahan, ya. Jadi karena tes kecerdasan memiliki kelemahan, karena hanya untuk mengukur kemampuan-kemampuan umum saja dan juga harus disesuaikan dengan kebudayaan, sehingga tes kecerdasan tidak bisa diterjemahkan untuk dipergunakan di Indonesia dengan seutuhnya, kecuali dimodifikasi dulu seperti itu. Yang kedua, mengapa demikian? Karena dewasa ini telah ditemukan dan dibuktikan kebenarannya, ya, berdasarkan hasil penelitian dari Pak Daniel Goleman yang menyatakan bahwa, ya kan, kecerdasan intelektual itu hanya menyumbang tidak lebih dari 20% saja untuk menghantarkan kesuksesan seseorang. Jadi IQ seseorang yang tinggi tidak menjamin kesejahteraannya dan tidak menjamin kesuksesan seseorang. Jangan lupa, karena berdasarkan hasil penelitian Pak Daniel Goleman, ternyata, ya kan, kesuksesan seseorang ini banyak disumbang oleh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Jadi, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual lebih dari 80% menghantarkan kesuksesan seseorang. Oke? Jelas? Ya, sekali lagi, ya, yang tadinya saudara sebagai seorang guru maupun sebagai orang tua mempersepsikan bahwa kesuksesan seseorang itu dihantarkan oleh kecerdasan intelektual, ternyata sekarang sangat berbanding terbalik berdasarkan hasil penelitian dari Daniel Goleman yang menjelaskan bahwa, ya kan, lebih dari 80% kesuksesan seseorang dihantarkan oleh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, sedangkan kecerdasan intelektual tidak lebih dari 20% saja. Dan barangkali ada juga hasil penelitian yang mendukung hasil penelitian Daniel Goleman, yaitu hasil penelitian dari Profesor Stephen Stein, bahkan lebih drastis bahwa kecerdasan intelektual tidak lebih dari 6% saja menghantarkan kesuksesan seseorang. Yang selebihnya
dihantarkan oleh faktor lain. Dalam hal ini adalah kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Oke, mari saya ajak saudara secara empiris, secara realitas. Coba lihat di lingkungan tempat saudara tinggal. Barangkali saudara melihat ada tidak orang yang barangkali SD saja tidak tamat, tetapi sukses luar biasa. Ada ya kan? SD. Ya, SD saja tidak tamat, tetapi dia sukses luar biasa. Tetapi barangkali ada orang yang pendidikan formalnya S1, S2, S3, S4 barangkali kalau ada begitu kan, tidak sesukses orang yang tidak tamat SD. Oke? Ya, ini membuktikan dari hasil penelitian bahwa ya kan, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual banyak menghantarkan kesuksesan seseorang. Dan ini juga didukung oleh yang namanya teori multi kecerdasan. Ya, teori multi kecerdasan. Saya lompat-lompat sesuai dengan kisi-kisi. Ya, ini nanti boleh saudara lihat dari bahan ajarnya. Ada yang namanya teori multi kecerdasan. Ya, jadi ada 8 cara. Di sini ada 10 ya, di bukunya ada 8, belum direvisi bukunya. Ada 10 cara yang berbeda. Jadi ada 10 cara yang berbeda untuk menunjukkan kemampuan intelektual seseorang yang esensinya, ya esensi dari teori multi kecerdasan bahwa setiap orang memiliki keunikan sendiri yang berbeda dengan individu lainnya. Oke? Jadi, setiap orang memiliki karakteristik yang unik. Jadi kalau saudara di sana ada berapa orang? Ada kurang lebih 100 orang? Ya, kalau misalnya di sana saudara, lebih, ya kan? Kalau lebih dari 100 orang, berarti di sana ada 100 karakteristik yang unik yang masing-masing berbeda antara individu yang satu dengan individu yang yang berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Oke, jelas? Ini esensinya. Ada pertanyaan? Ya, ini esensinya bahwa setiap orang memiliki keunikan sendiri yang berbeda dengan individu yang lainnya. Ya, esensi yang kedua bahwa cara belajar setiap orang bervariasi. Jadi kalau saudara di sana ada 100 orang, berarti ada 100 gaya belajar yang masing-masing berbeda. Oke? Jelas? Kemudian esensi yang ketiga bahwa cara setiap orang di dalam mengaktualisasikan dirinya sangat tidak terbatas. Jadi berdasarkan esensi-esensi inilah lahirnya teori multi kecerdasan. Ada 8 kecerdasan ganda ya. Ini ya 8 jenis kecerdasan. Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan matematik logis, kemudian kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetis jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis karena ada 10, pengembangan yang 2 ini tadi pengembangan dari kecerdasan intrapersonal yaitu kecerdasan eksistensialis dan kecerdasan spiritual. Jelas ya? Nah, barangkali sebagai seorang guru dan calon guru, ini saudara harus cerdas secara linguistik. Oke? Apa yang terjadi kalau saudara sebagai seorang guru tidak cerdas linguistiknya? Ya, barangkali saudara tidak akan bisa mengajar secara efektif. Karena kecerdasan linguistik pun ini merupakan salah satu kompetensi sosial yang wajib harus saudara miliki. Iya kan? Nah, komponen daripada kecerdasan linguistik ini lihat
di dalam visualnya, ya, ada kepekaan pada bunyi, struktur, makna, fungsi kata dan bahasa, ya. Dan kecerdasan linguistik ini bisa berkembang dari mulai pada masa awal kanak-kanak sampai kepada usia lanjut, ya. Oke, ciri-ciri daripada kecerdasan linguistik ini, ya, salah satu cirinya, ya. Saya tidak tahu saudara cerdas atau tidak linguistiknya, tinggal lihat saja ciri-cirinya. Cerdas tidak saudara linguistiknya? Punya ciri-ciri ini enggak? Ya. Ya, kalau saudara belum punya ciri-ciri ini, berarti saudara harus belajar. Karena kecerdasan tadi, ya, kecerdasan ganda bisa dipelajari, gitu kan? Lihat ciri-cirinya: banyak bertanya, senang bicara, gemar bermain dengan kata-kata, gemar membaca. Jadi orang yang gemar membaca merupakan juga salah satu ciri daripada kecerdasan linguistik. Dan biasanya, ya, orang yang cerdas linguistiknya pasti dia akan pandai untuk menjelaskan. Jadi kalau dia menjadi guru, dia akan pandai menjelaskan materi pembelajaran. Biasanya juga dia akan menghasilkan suatu karya, ya, misalnya membuat novel, membuat buku, ya kan, membuat cerita, puisi, lirik, berargumen. Itu merupakan salah satu karya daripada orang yang cerdas linguistiknya. Oke. Ini banyak lagi kecerdasan yang tadi, kecerdasan matematik dan sebagainya, namun tidak akan saya jelaskan secara rinci satu persatu, ya. Nanti saudara bisa baca sendiri dari PowerPoint yang saya kirimkan. Dan saya lanjutkan bahwa kecerdasan tadi, ya kan, kecerdasan 8 kecerdasan tadi, ini ada poin kunci kecerdasan majemuk, bahwa setiap orang, ya, memiliki semua kecerdasan majemuk tadi, ya. Jadi setiap orang, siapapun dia, ini memiliki kecerdasan majemuknya. Hanya barangkali tidak semua kecerdasan tadi menonjol pada diri saudara. Jatuh, ya. Nah, saya yakin, ya, semua saudara yang di sana bisa bernyanyi. Ya tuh, ya. Bisa nyanyi nggak saudara? Bisa, tetapi barangkali suara saudara nggak laku dijual, gitu kan? Oke. Kenapa? Ya, seperti itu. Dan jangan lupa, setiap orang memiliki semua kecerdasan majemuk. Kemudian setiap orang, yang kedua, poin kunci daripada kecerdasan majemuk, setiap orang dapat mengembangkan tiap kecerdasan pada tingkat penguasaan yang paling optimal. Jadi, walaupun saudara tidak bisa bernyanyi, kalau dilatih terus, saudara akan bisa bernyanyi dengan baik. Oke? Atau kalau misalnya saudara tidak bisa bermain bola, kalau dilatih terus, saudara akan bisa bermain bola dengan baik. Oke? Dan, ya, kecerdasan tadi, yang 10 tadi, umumnya bekerja secara kompleks dan dengan cara yang unik. Jadi kecerdasan tadi tidak bekerja sendirian, dia bekerja secara sinergi. Misalnya begini, kalau saudara bernyanyi, tidak mungkin toh saudara akan bernyanyi saja, tetapi juga saudara bisa bergoyang. Contoh misalnya, mengapa, oh mengapa, ya kan? Cinta tak tepat waktunya. Ini misalnya contoh. Jadi sambil bernyanyi, ini ada kecerdasan yang lainnya yang bersinergi sehingga menghasilkan satu gaya yang unik, yang berbeda dengan yang lainnya. Dan jangan lupa bahwa ada banyak cara untuk bisa menjadi cerdas
dalam setiap kategori. Oke? Ada yang ditanyakan? Ada? Ya, kalau ada apa? Nggak ada? Ya, silakan. Ya, kalau tidak ada saya lanjut ya. Saya lanjut dengan bagaimana cara untuk mengembangkan kecerdasan majemuk. Jadi ada beberapa strategi dasar di dalam mengembangkan kecerdasan majemuk ya. Caranya bagaimana? Jadi cara untuk mengembangkan kecerdasan majemuk ya. Yang pertama adalah membangun atau memicu kecerdasan dengan upaya mengaktifkan semua fungsi indera. Jadi kita punya 5 panca indera. Semuanya tadi diaktifkan. Mata, ya, penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, pengecapan. Semuanya diaktifkan secara fungsional. Menghidupkan cara kerja otak. Jangan lupa, kita punya 2 belahan otak. Otak kiri dan otak kanan. Punya 3 lapisan otak dan punya 4 gelombang otak. Nah, yang tadi ya, semua panca indera, semua cara kerja otak difungsikan secara fungsional untuk menginternalisasikan bahan pelajaran sehingga nantinya akan bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Oke? Jelas? Ya, jadi ini strategi dasar untuk mengembangkan kecerdasan majemuk yang pertama. Yang kedua adalah dengan memperkuat kecerdasan ya, dengan cara untuk memberikan latihan-latihan dan memperkuat kemampuan untuk membangun kecerdasan. Mengapa demikian? Karena pada prinsipnya yang namanya manusia terdiri dari daya-daya. Daya apa? Halo, daya apa? Ya, daya pikir, daya untuk berfantasi, berkreasi, berinovasi. Nah, daya-daya tadi harus digunakan, gunakan dan gunakan. Semakin banyak digunakan, maka dia akan semakin tajam. Ya, sama katanya dengan pisau. Pisau itu kalau diasah terus, dia akan menjadi tajam. Jelas? Jadi ini untuk strategi dasar untuk mengembangkan kecerdasan majemuk ya. Kemudian yang ketiga ya, caranya mengajarkan dengan dan untuk kecerdasan dengan mengembangkan struktur pelajaran yang mengacu kepada penggunaan kecerdasan ganda. Oke? Jadi kalau saudara sebagai seorang guru, saudara harus mampu mengembangkan materi pembelajaran konsepnya secara penuh, secara utuh, tetapi bersifat open-ended. Bisa dikembangkan ke arah yang lebih luas dan lebih dalam lagi, ya kan? Sehingga dalam hal ini nanti saudara akan bisa mengeksplor semua kemampuan siswa. Jelas? Kembangkan struktur pelajaran konsepnya secara bulat dan utuh, tetapi harus bersifat open-ended. Ya. Kemudian yang keempat adalah ya, caranya mentransfer kecerdasan dengan usaha untuk memanfaatkan berbagai cara yang telah dilatih di kelas dan untuk bisa dipahami realitasnya di luar kelas melalui lingkungan nyata. Jadi saudara sebagai seorang guru harus mampu mengajak siswa belajar bukan hanya berdasarkan teori-teori saja, tetapi saudara harus mampu mengajak siswa di luar kelas untuk mengaplikasikan, untuk menerapkan teori yang sudah diperoleh di dalam kelas melalui pendekatan contextual teaching learning. Jadi siswa diajak ya kepada lingkungan yang nyata sesuai dengan pengalaman masing-masing siswa. Oke, jelas?
Halo? Halo, jelas? Kalau tidak, kalau sudah? Kalau tidak? Ya, boleh. Silakan. Tidak ada suaranya, ya. Tidak fair kalau saya berbicara tentang kecerdasan, tidak berbicara tentang fungsi otak. Oke ya. Saudara harus ketahui bahwa otak manusia terdiri dalam 2 bagian. Jadi ada otak kiri dan ada otak kanan. Barangkali saudara nanti bisa lihat gambarnya, ya. Ada otak kiri dan otak kanan, di mana otak kiri kita mempunyai fungsi kontrol terhadap tubuh yang sebelah kanan. Jadi tubuh saudara yang sebelah kanan itu dikontrol oleh otak yang kiri, dan sebaliknya otak yang kanan mempunyai fungsi kontrol terhadap tubuh yang sebelah kiri. Oke. Kemudian otak yang kiri mempunyai tugas untuk mengembangkan hal-hal yang bersifat akademis, seperti belajar bahasa, belajar sejarah, belajar matematik, IPA, IPS, cara berpikir linier, cara berpikir logis, cara berpikir analitik. Itu adalah tugasnya otak kiri. Oke, jelas? Kemudian otak yang kanan mempunyai tugas untuk mengembangkan kreativitas yang berhubungan dengan irama, dengan ritme, dengan suara, dengan gambar, dengan cara berpikir global. Namun demikian, untuk memproses informasi, cara kerja otak ini bekerja secara sinergi. Oke? Bekerja secara sinergi. Dan berdasarkan hasil penelitian, pada umumnya kemampuan otak kiri kita lemah. Oke. Otak kiri kita lemah, tetapi kerjanya sangat berat. Apa yang terjadi? Kalau sudah lemah, kerjanya berat. Halo? Apa yang terjadi? Sudah lemah, kerjanya berat? Ya, tentu saja akan menjadi lemot. Tahu lemot? Lola, ya, loadingnya menjadi lambat. Dan hal ini wajar apabila saudara belajar. Barangkali saudara akan mengerti pada saat gurunya di depan kelas. Begitu saudara keluar dari kelas, ya kan, semua apa yang sudah saudara peroleh di depan kelas terbang semua, ya kan? Nah, tapi jangan khawatir. Berdasarkan hasil penelitian, apabila salah satu bagian yang lemah, yang pada umumnya kemampuan otak kiri kita lemah, cara kerjanya dipadukan dengan yang kuat, yang pada umumnya otak kanan kita kuat, akan menghasilkan satu daya rangsang kerja otak yang bisa memperkuat memori. Jangan lupa, ya. Jadi apabila salah satu bagian yang lemah, ya, cara kerjanya dipadukan dengan yang kuat, akan menghasilkan satu daya rangsang kerja otak yang bisa memperkuat memori. Oke, jelas? Dan jangan lupa bahwa pembentukan sel otak, lihat itu gambarnya, ada sel-sel otak yang jumlahnya lebih dari 100 miliar. Itu pembentukannya dimulai dari anak dalam kandungan dan sampai akan terhenti pembentukan sel otaknya pada anak kurang lebih 9 sampai 10 tahun. Oke?
Oleh sebab itu, kalau saudara menginginkan generasi saudara berkualitas, berikan asupan gizi yang memadai dan nutrisi kasih sayang yang banyak, sehingga nanti akan menghasilkan satu generasi yang berkualitas. Dan jangan lupa bahwa dari jumlah 100 miliar tadi sel otak itu yang namanya kecerdasan potensial, dan kecerdasan potensial ini tidak akan bisa dimanfaatkan apabila tidak dikoneksikan. Nah, sekarang bagaimana untuk mengkoneksikan sel-sel otak agar bisa dimanfaatkan? Karena orang yang cerdas adalah orang yang sel otaknya terkoneksi dengan baik. Nah, untuk mengkoneksikan sel otak ini tentu saja ada masanya yang paling baik yang kita kenal dengan golden age, ya. Nah, golden age ini adalah masa yang paling baik untuk mengembangkan kecerdasan seseorang, yaitu sekitar umur orang 0 sampai 5 tahun. Jadi pada masa ini berikan anak pengalaman yang banyak, wawasan yang banyak untuk mengkoneksikan sel otaknya. Karena semakin banyak dikoneksikan ya sel otaknya, maka akan semakin banyak persambungan antar sel otaknya. Semakin banyak persambungan, maka akan semakin banyak lekukan-lekukannya. Semakin banyak lekukan-lekukannya, maka akan semakin cerdaslah dia. Jangan lupa. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut. Oke. Ini barangkali tidak perlu saya jelaskan karena ini tidak masuk dalam kisi-kisi, ya. Lanjut saja, saya jelaskan tentang emosi, ya. Emosi. Emosi tidak identik dengan marah. Karena banyak di antara saudara, biasanya di antara kita mempersepsikan yang namanya emosi itu adalah marah. Ya kan? Bukan itu. Emosi merupakan perasaan yang ada pada diri seseorang. Ya, halo? Ya, halo, kenapa Ibu? Lanjut ya. Emosi merupakan Oh, suara saya nggak jelas ya. Ya, bagaimana lagi caranya ya? Ya, saya di sini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa jelas suaranya. Tetapi apa daya ya? Karena memang sangat dipengaruhi sekali oleh kondisi jaringan yang kurang memadai barangkali ya. Lihat visualnya saja ya, lihat visualnya. Ada visualnya kan? Oke, lihat visualnya saja ya. Oke, saya ulangi lagi. Emosi tidak identik dengan marah. Karena pada umumnya saudara mempersepsikan yang namanya emosi adalah marah. Bukan itu. Salah satunya adalah marah. Saya tidak ada cara lain untuk memperjelas suara ya, gimana ya Bu? Ya, lihat visualnya saja deh ya. Saya berusaha di sini sudah sejelas mungkin, tetapi karena jaringan yang kurang baik begitu, ya. Oke, saya ulangi, ya. Emosi merupakan perasaan yang ada pada diri seseorang yang bisa mempengaruhi aktivitas yang dilakukannya. Oke? Emosi, jadi aktivitas individu ini sangat dipengaruhi oleh warna afeksinya. Semakin kuat warna afeksinya, maka semakin mempengaruhi aktivitas individu. Emosi itu sendiri bisa sedih, gembira, takut, cemas, aman, marah, terharu, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke, jelas ya? Kemudian banyak batasan-batasan emosi nanti dalam buku saudara nanti akan dilampirkan, ya kan? Ada komponen emosi dari Pak Robert Baron, ya. Paling tidak emosi memiliki 3 komponen.
ya. Komponen yang pertama adalah perubahan reaksi fisiologis. Jadi yang berubah ya adalah jasmaninya. Contoh misalnya warna merah pipi orang yang sedang marah sama tidak dengan warna merah pipi orang yang sedang malu-malu? Nggak sama kan? Coba saudara lihat, ada nggak orang yang malu-malu matanya melotot? Nggak ada kan? Nah ini lihat. Jadi emosi memiliki 3 komponen, paling tidak adanya perubahan reaksi fisiologis. Jadi perubahan jasmani, ya kan? Kuat tidaknya emosi seseorang bisa dilihat dari perubahan jasmaninya. Oke? Kemudian biasanya orang yang warna afeksinya sedang kuat, ya, apakah dia sedang marah, ataukah dia sedang jatuh cinta, ataukah dia sedang cemburu, ya kan? Keadaan kognitifnya sangat subjektif. Kognitifnya tidak bisa bernalar dengan logis. Contoh saja, misalnya orang yang sedang jatuh cinta. Lihat, orang yang sedang jatuh cinta, dia tidak bisa bernalar secara logis. Oke, saudara pernah jatuh cinta? Pernah? Ya, jatuh cinta beribu rasanya, nggak siang nggak malam terbayang wajahnya. Artinya apa? Ya, jadi kalau orang jatuh cinta, kognitifnya tidak bisa bernalar dengan baik. Bayangkan, tai kambing pun rasa coklat. Dunia seakan milik kita berdua. Ini nggak logis, padahal jumlah penduduk lebih dari 6,5 miliar. Oke, jelas? Dan yang ketiga, ada perilaku yang ekspresif. Contoh misalnya, ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak. Jadi kalau bapak-bapak warna afeksinya sedang kuat, pipinya sedang merah membara, dia bisa menciptakan piring terbang. Oke, jelas ya? Halo, nggak ada reaksi nih. Oke, ya. Saya lanjut, ya kan? Saya lanjutkan dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, ya. Perkembangan emosi bisa dipengaruhi juga oleh adanya kematangan, ya. Jadi kematangan seseorang pun bisa mempengaruhi perkembangan emosi, ya. Faktor belajar, kemudian faktor belajar, kemudian ada sistem kelenjar indoktrin, perkembangan intelektual, ada kemampuan mengingat, dan kondisi belajar mengajar, kemudian bertambahnya usia, ini pun akan bisa mempengaruhi perkembangan emosi. Oke, jelas? Kalau jelas saya lanjutkan, ya. Manfaat emosi, ya nggak konek lagi Pak. Ya, halo. Saya lanjutkan kembali tentang manfaat emosi, ya, yang tadi terputus sejenak. Oke, manfaat emosi, ya. Salah satu daripada manfaat emosi adalah untuk kita bisa bertahan hidup. Mengapa demikian? Ya, karena yang namanya emosi merupakan satu sistem pemandu internal yang ada di dalam tubuh kita, yang fungsinya adalah untuk mengatur semua kebutuhan dasar. Oke, jadi apabila di dalam tubuh kita kekurangan sesuatu, maka dia akan mengeluarkan sinyal. Ada sinyal yang dikeluarkan di dalam tubuh kita. Contohnya,
Misalnya ya, kalau saudara lapar, ada tidak sinyal yang dikeluarkan dari dalam tubuh saudara? Halo? Halo? Ya? Kalau saudara lapar, ada? Ya, oke. Sinyalnya dalam bentuk apa? Ya, kalau saudara lapar, ada tidak sinyal yang dikeluarkan dari dalam tubuh saudara? Ada kan? Contohnya misalnya perut saudara keroncongan, itu sinyal itu nggak bisa dibuat-buat. Letih, lesu, dan sebagainya. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam tubuh saudara kekurangan zat makanan. Kemudian saudara bagaimana? Kalau sudah seperti itu, saudara pasti akan makan. Oke, saudara makan lep. Oke, makan. Akhirnya nanti ada sinyal lagi yang keluarkan dalam tubuh saudara. Itu artinya sendawa, ya kan? Harusnya kalau kita sudah seperti itu, stop sudah. Tercukupilah sudah. Tapi Bu nanggung, sedang nyaman, akhirnya saudara terus lagi, dan akhirnya nanti akan ada sinyal kembali. Ya, ini mulut saudara akan mangap terus, ngantuk. Nah, ngantuk ini, mangap ini nggak bisa dibuat-buat. Ini adalah sinyal yang menandakan bahwa saudara letih, harus istirahat. Oke, coba kalau tidak ya. Kalau tidak ada emosi, saudara tidak akan tahu kapan saudara lapar, kapan saudara ngantuk. Tidak usah jauh-jauh, gatal saja. Coba lihat ya, kalau tangan saudara yang tidak gatal, saudara garuk, nyaman atau tidak? Halo, yang tidak gatal digaruk nyaman atau tidak? Tidak kan? Nah, tetapi coba kalau gatal, lagi mati lagi, Bu Eva.